Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 ingin mewawancarai dari bisnisnya Mas Ridha ini. Kami beranggotakan dari saya sendiri, Muhammad Idais, dan teman saya itu, Faiz Muzaki. Sebetulnya ada dua teman saya, yaitu Ihsan Sidik dan Muhammad Tamlikon, tapi berhalangan hadir karena rumahnya juga jauh juga. Jadi kami ini juga perwakilan. Langsung saja ke pertanyaannya, yaitu dari Mas Ridha ini. Oke, Ya, Mas Ridha, siap. apa kabar? Alhamdulillah. Oh, alhamdulillah baik. Oke, langsung saja mulai dari pertanyaannya, Mas. Oke. Mas Ridha ini berbisnis apa ini? Ini bisnis budidaya ikan hias, tepatnya budidaya jenis gapi, Ikan hias gapi ya, Mas? ikan hias gapi. Oh ya, di sini mulai berbisnis ini mulai dari kapan, Mas? Ini awal mula itu sebenarnya bukan di sini. Sebenarnya di kota Kediri sana, di tempat tinggal saya itu, Iya. saya memulai Mei atau kapan itu waktu corona hadir, ya. Corona hadir terus saya pulang, saya mulai bisnis. Kemudian di Kediri tetap saya biarkan di sana. Saya kembali ke Solo, saya memulai dari nol lagi, membangun lagi itu pada bulan Juli, ya. September, Oktober, November, 5 bulan ini. Baru 5 bulan ini, 5 Mas. bulan ini. Oh ya, terus yang di sana itu yang mulai siapa? Yang di Kediri. Yang di Kediri ada teman saya satu, partner saya juga. Iya. Ketika di sana butuh apa-apa nanti saya kirim ke sini. Oh, begitu. Sama-sama menjalankan, mengembangkan di sana. Iya. Kenapa mau berbisnis ikan gupi itu kenapa ya, Mas? Karena gini ya, waktu pandemi kan mulai datang ke Indonesia, semua itu saya melihat jual beli apapun itu omsetnya itu menurun, bahkan ada banyak juga yang bangkrut juga. Nah, sedangkan saya berpikir bagaimana pada masa pandemi ini kita bisa tetap produktif, terutama di bidang usaha, karena saya juga menekuni dari dulu juga suka menekuni usaha. Akhirnya saya belajar, saya bertemu dengan teman saya di Aquascape. Aquascape, bukan di gupinya, bukan di gapinya, tapi di Aquascape. Di sana saya belajar, kemudian saya juga dikenalkan oleh teman saya lagi itu yang asli budidaya ikan gapi. Dari situ saya mulai tertarik dan saya mulai belajar dari teman saya itu. Kenapa milih gupi ya? Kalau enggak ikan cupang, ikan yang lainnya, kenapa milih gapi ini? Banyak sih, banyak pertimbangan kenapa enggak cupang, kenapa enggak gapi. Pertimbangan pertama tentu pemeliharaannya cukup mudah ya. Gapi daripada cupang itu lebih mudah pemeliharaannya. Jangka waktu beranaknya juga lebih cepat daripada ikan cupang. Kalau ikan gapi itu cuma rentan 2 bulan 3 bulan. Kalau ikan cupang itu sampai 4 bulan dari beranak sampai jual itu 4 bulan lah minimal. Nah, kalau gapi itu cuma 3 bulan. Berarti lebih cepat ikan gapi ya, Mas? Kita memeliharanya juga mudah, cukup kasih pakan, atur airnya aja. Kalau ikan cupang kan kita memerlukan ini, yang faktor yang ketiga ini memerlukan tempat yang banyak. Kalau cupang kita harus menyendirikan satu cupang biar nggak bertengkar kan. Kalau gapi termasuk ikan gerombolan, kita kasih satu wadah itu sudah bisa. Terus di sini ada jenis ikan gapi ada berapa banyak? Ini di sini yang sudah siap jual itu ada 4 jenis. 4 jenis, sedangkan yang indukan itu kita punya 11 jenis, masih 11. 4 jenis yang siap jual itu ada Black Moscow, warnanya itu hitam pekat body, dari kepala sampai ekor itu hitam pekat. Ada GY itu albino Germany yellow. Itu sebagian tubuhnya itu berwarna kuning, tapi kuningnya kuning keputih-putihan. Enggak kuning full kuning enggak. Kemudian ada lagi platinum koi yang hampir mirip sama ikan koi. Ada lagi juga ini metal snake skin black tail. Nanti bisa di browsing bagaimana bentuk-bentuknya. Jenisnya yang paling bagus atau paling tertinggi di sini apa? Paling mahal. Iya, paling mahal di sini itu ada, kita punya itu koi. Ya. Tapi yang blonde. Yang blonde itu kan di gapi ada 2 jenis ikan ya. Ada yang biasa sama yang albino. Kalau albino itu ibarat kata kalau manusia itu bule. Ya, matanya merah itu ciri khasnya albino. Lah kita punya ikan yang jenisnya biasa tapi dia itu matanya hitam, badannya mirip sama albino, bagusannya itu sama mirip albino. Itu harganya
satu pasang kemarin saya jual itu 120.000 satu pasang. Tinggi juga ya, Mas. Tinggi, lumayan ya, alhamdulillah kalau paling tinggi itu. Kenapa di sini medianya itu dari baskom ya? Kan biasanya kopi ada yang akuarium, Iya. baskom. Kenapa pilih baskom itu kenapa ya? Ya, pertama tentu karena budget ya, budget kita terbatas, modal kita terbatas. Bagaimana saya kemarin tuh memperhitungkan bagaimana sinkronisasi antara modal kita. Yang kita tuju itu adalah kuantitas ya, bukan kualitas dulu. Kita mengejar kuantitas dulu. Bagaimana kita punya ikan yang banyak, kita memproduksi ikan banyak. Tentu dengan mengurangi tanpa mengurangi itu kualitas juga kita perhatikan juga semua pakan dan kesehatannya. Jadi semua itu kita perhatikan ke kuantitasnya dulu. Terus resiko yang dihadapi tentang budidayakan kopi itu apa ya, Mas? Resikonya? Resikonya itu sebenarnya cuma satu ya mati, ikan mati itu. Oh iya, aja. betul, ikan mati. Ikan mati. Iya. Kalau di gapi itu sering kita sering mendengar ikan gapi itu mati. Bahkan banyak juga ada yang orang yang itu yang sedikit pesimis memelihara ikan gapi karena takut mati. Padahal hal itu sudah biasa dialami oleh para peternak. Selain ikan yang mati itu resikonya apa ya? Apa Mas? Resiko. Kalau Apa kita yang lain? berbicara resiko itu kita melihat bahwa farm kita ini berada di outdoor atau Iya, betul. langsung di di bawah sinar matahari. Sedangkan kebanyakan ikan gapi farm di orang-orang itu mempunyai kualitas bagus, harganya juga tinggi. Itu mereka berani bermodal mahal untuk beli akuarium, itu ditaruh di indoor, di rumah-rumah. Jadi resiko kita itu ya tentu pertama adalah cuaca. Bagaimana cuaca itu yang kadang di sini di Solo terutama ini Tiba-tiba hujan gitu. tiba-tiba hujan, kadang panas sekali. Kayak ini tiba-tiba hujan. Ini sama ini tiba-tiba hujan gitu ya, Mas. Ini satu kendala juga. Resiko. Terus pertanyaannya dari Faiz. Oh ya, maaf tadi ada kendala hujan. Langsung saja pertanyaan selanjutnya. Nah, kekuatan dan hambatannya berbisnis gupi ini apa saja? Kekuatannya, kalau kekuatan sih gupi ini dari dulu saya melihat itu memang bisnis atau budaya hobi lah, entah itu apa, hobi ikan hias atau misalnya juga katakanlah ular ular hias atau yang lain hewan-hewan hias hobi itu pasti nggak akan pernah surut. Itu pasti akan ada terus ada peminatnya terus. Bahkan juga kita bisa memandang kalau ikan hias kecil-kecil ya semacam gupi sama cupang itu tidak bisa dipungkiri bahwa itu diterima oleh segala kalangan. Ada anak-anak juga, orang dewasa, orang tua pun juga menyukai ikan itu. Jadi ada prospek di sana. Jadi peminatnya yang banyak gitu ya? Iya, peminatnya banyak, kekuatannya di situ. Kekuatan kedua apa? Ada lagi kekuatan kedua itu kita itu sukanya itu dari gini. Gapi itu termasuk termasuk hewan yang sangat mengutamakan genetik. Jadi seakan-akan kita itu bisa beruji coba memainkan eksperimen memainkan gen. Misalnya kita mempunyai ikan gapi yang jenisnya corak yang dominan itu hitam lah, katakanlah hitam. Nah, gennya kita ambil, kita kawinkan. Misalnya kita ambil gen yang corak itu misalnya jantannya. Kemudian kita punya warna yang ikan yang punya warna saja, nggak ada coraknya, itu kita ambil betinanya, kita kawinkan, nanti bagaimana hasil anaknya. Dari situ itu ada keseruan lah, seru. Bermain genetik di situ seru juga. Ya itu kekuatannya di situ. Nanti kalau misalnya timbulnya anakannya berwarna dan juga bercorak bagus, itu harga jualnya juga tinggi. Seperti itu. Iya. Tadi apa? Hambatannya itu? Hambatannya ya itu tadi, kita itu di sini mengalami hambatan berupa tempat ya. Karena tempatnya ini terlalu outdoor ya. Ini kalau outdoor biasa itu kan biasanya ditaruh di bawah di lantai 1, itu masih bisa tertutup oleh pohon. Cuman kita di sini berhubung nggak punya tempat, kita
punya tempat itu di rafter di paling atas, lantai 3. Jadi ya hambatannya itu kalau cuaca panas sekali, kalau kena hujan ya pasti langsung tergenang pertama kali. Jadi ikan itu kaget baru kena panas langsung dihujani, itu pasti ada yang stres, kemudian ada yang mati. Seperti itu ya hambatannya. Kalau hambatan kalau kemarin kita itu punya hambatan itu pakan. Pengeluaran pakan itu lumayan lah. Karena pakan hidup itu pembuatnya juga biaya banyak. Tapi alhamdulillah seiring dengan waktu kita juga mempunyai laba. Kita mengembangkan pembuatan pakan sendiri secara manual. Pakan hidup secara manual ya. Pakannya itu jenis apa? Kita punya Artemia tetas. Itu pakan terbaik lah menurut saya, dan banyak peternak juga mengakui kalau Artemia itu pakan terbaik untuk gapi. Terus Untuk kelemahannya, kelemahan bisnis gupi ini. Oh ya, kelemahan untuk bisnis gapi ini sementara ini saya melihat itu dari segmen pasar. Kalau pasar itu bukan kelemahannya, kami ini belum mempunyai target pasar itu yang lebih keras, maksudnya lebih meluas. Iya, lebih dalam. Tapi alhamdulillah seiring dengan COVID ini, jadi banyak sekali. Kita penjualan juga naik. Dari aku dan juga dari temanku yang dari dulu itu pelihara gapi itu mengakui bahwa COVID ini menambah penjualan, omset penjualannya bertambah. Nah, itu bisa jadi nanti dibuat peluang atau mengisi kelemahan itu tadi. Bagaimana kita para peternak ini bisa membuat ikan gapi itu lebih banyak dikenali oleh masyarakat secara umum. Kelemahannya di situ, masih belum terlalu meluas anunya. Jadi Iya. pemasarannya belum meluas. Iya, belum meluas. Kecil. Ya, kita mengambil peribaratan ya. Kita datang ke toko ikan. Orang yang paling dicari pertama kali itu apa? Mungkin sekarang ini kelemahannya ini pasarannya itu masih pada ikan galak ya, mungkin ikan galak itu masih predator itu menempati posisi pertama misalnya. Yang kedua baru ikan-ikan hias kecil-kecil yang harganya lebih terjangkau. Nah, kelemahannya di situ, masih belum menyasar di segmen pasar seperti itu. Terus dari itu kan tadi kelemahan. Kalau di peluangnya itu apa ya? Kalau peluangnya ini kita ada peluang. Kita itu punya peluang yang sangat besar ya, peternak gapi ini, karena apa? Mulai dari 2019 ini gapi itu bukan hanya dinikmati secara di akuarium saja, tapi sudah ada kontes-kontesnya. Jadi masing-masing peternak itu mempunyai ikan andalan. Kita mempunyai ikan andalan warna merah, merahnya bagus, ekornya bagus, dorsalnya juga bagus. Nanti kita bisa memberi kesempatan pada ikan tersebut mainkan ke kontes. Bagaimana kita melihat kualitas dari farm kita itu seberapa jauh sih, seberapa hebat ketimbang dari peternak-peternak yang lain. Dan jika itu menang, biasanya itu pasti ada orang yang datang dan ingin membeli. Yang dibeli bukan ikannya sebenarnya, itu yang dibeli adalah genetiknya. Nanti dikawinkan oleh genetik yang mereka punya. Seperti itu. Itu peluang-peluang yang sangat besar. Oh iya, untuk peternakan gupi ini, nama peternakan ini apa? Ini kita kasih nama, dulu kita mengasih nama Al-Fatah Gupi Farm, kemudian kelihatannya kok sangat sulit diucapkan. Jadi orang itu kalau mengenal itu juga sulit, kita kasih nama, sekarang kita ganti dengan nama Si Gupi Farm. Artinya lihatlah farm ini maksudnya. Lihat. Si Gupi Farm. Oke. Udah. Oke, untuk wawancara untuk kali ini cukup sekian. Terima kasih untuk wawancara. Sekian, terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ihsan Sidik Imaduddin. Saya dari kelas Majawa 5A, NIM-nya 182141013. Nah, kali ini saya akan menjelaskan profil dari budidaya ikan gupi. Nah, ikan gupi ini namanya Si Gupi, SEE GUPPY. Jangan salah tulisannya ya. Nah,
Si gupi ini merupakan budidaya ikan gupi yang tepatnya berada di Pondok Al-Fatah, Kerapiak, Kartasura. Nah, budidaya tersebut itu dimulai sejak bulan Mei 2020, masa-masa pandemi kemarin. Si gupi ini dikelola oleh mahasiswa yang bernama Muhammad Riza N. Naim. Dia sudah semester 5. Dia juga prodi mahasiswa. Nah, bisnis ini sebenarnya dimulai di Kediri pada bulan Mei 2020. Nah, namun dikarenakan pindah ke Solo, nah ini bisnisnya mulai lagi dari nol sejak bulan Juli. Nah, Mas Ria ini awalnya tertarik di bidang budidaya gupi ini karena meliharanya itu sangat mudah dan profitnya itu menggiurkan. Dan saat ini omsetnya si gupi farm dalam 2 bulan terakhir ini bisa mencapai 100.000 per bulan. Nah, si gupi ini ada 15 jenis yang terdiri dari 4 jenis ikan siap jual dan 11 jenis indukan. Yang 4 jenis siap jual tersebut adalah Platinum Koi, Black Moscow, Albino Jerman, Albino Jerman Yellow, dan yang terakhir Meta Snacksin Black Steel. Nah, harga ikan si gupi farm ini mulai dari 10 ribuan sampai 200 ribu, tergantung itu apa jenis dan ukurannya. Nah, ini si gupi ini menggunakan media budidaya dengan menggunakan baskom, dikarenakan biaya yang sangat murah dan bisa menampung banyak ikan. Nah, terus yang berikutnya saya akan menjelaskan resikonya. Nah, resikonya itu yang pertama resikonya ikan akan mati. Nah, ikan akan mati ini karena sulit dihindari oleh semua budidaya ikan hias gupi, karena ada faktor cuaca, terus pH air yang tidak sesuai dan mudah sakit. Maksudnya ikannya mudah sakit gitu. Namun hal ini diminimalisir dengan penambahan vitamin. Nah, penambahan vitamin serta menjaga kebersihan air. Jadi airnya itu selalu dibersihkan gitu, biar ikannya tidak mati. Yang berikutnya yaitu ikannya itu bisa loncat dari baskom. Nah, ini gimana ya? Kan ikan gupi masih kecil-kecil gitu, kalau stres, misalnya di baskom stres kan bisa muncrat, maksudnya bisa lompat ke luar air gitu dari baskom. Nah, itu karena suhu air yang signifikan, perbedaan suhu yang signifikan kan, terus ikan tersebut kaget terus meloncat dari wadah gitu. Nah, resiko yang terakhir yaitu ikan yang cacat. Nah, ini bisa terjadi di budidaya ikan gupi. Karena apa? Karena tidak semua ikan akan sempurna. Namun, hal ini sedikit terjadi pada budidaya ikan gupi. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menganalisis dari budidaya ikan gupi yang dikelola oleh Mas Muhammad Riza. Di sini saya akan menganalisis dari segi analisis internal dan juga eksternal. Yang pertama, analisis internal. Di sini mempunyai beberapa kekuatan, yaitu 1,
ikan gupi mudah diterima oleh setiap kalangan, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Yang kedua, memunculkan jenis ikan yang baru dan berkualitas. Yang tiga, jangka waktu pembuahan yang cepat. Yang keempat, menggunakan pakan yang berkualitas. Yang lima, ikan lebih cerah karena sinar matahari yang tercukupi. Dalam analisis internal itu juga mempunyai beberapa kelemahan, yaitu satu, pemasaran yang belum terlalu luas karena masih tergolong bisnis yang baru dimulai. Yang kedua, jenis ikan yang belum terlalu banyak karena baru mengambil ikan yang mudah untuk beranak terlebih dahulu. Yang ketiga, tempat yang kurang strategis karena berada di lantai paling atas. Itu tadi yang saya analisis dari segi internal, dan sekarang analisis eksternal, yaitu satu, dalam analisis eksternal itu ada hambatannya, yang terutama yaitu cuaca yang berubah-ubah yang membuat ikan akan mudah stres dan mudah mati. Terus pakan yang mahal dan susah didapatkan karena menggunakan pakan yang berkualitas. Yang ketiga, dalam pemasarannya masih dalam skala offline, namun dalam promosinya sudah melalui media sosial. Dan juga budidaya ikan gupi ini juga mempunyai beberapa peluang, yaitu dapat mengikuti kontes ikan hias gupi sehingga dapat mengetahui hal-hal yang baru, bagaimana cara untuk budidaya ikan gupi yang lebih baik lagi. Dan selanjutnya dapat memamerkan ikan jenis baru hasil persilangan dua jenis ikan yang berbeda, dapat menjadikan motivasi bagi kalangan muda untuk berbisnis sejak usia muda, dan dapat bersaing dengan pasar nasional maupun internasional. Jadi, si Gupi Farm ini meskipun merupakan bisnis budidaya ikan gupi yang masih tergolong baru sejak dibentuk, namun Mas Reza dapat mengelola dengan baik sehingga sudah menghasilkan ikan budidaya yang banyak serta berkualitas dan menambah profit yang lumayan hanya dalam waktu yang singkat. Si Gupi ini mengutamakan kuantitas namun tidak mengesampingkan kualitas. Kuantitas memang perlu, namun kualitas jangan ditinggalkan. Menurut kami, bisnis budidaya ikan gupi ini cukup bagus dengan keterbatasan tempat dan alat, namun hal tersebut tidak menjadi penghalang bagi Mas Reza untuk memajukan si Gupi Farm ini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf.